sekarang ini kita ada di tempat barang-barang rongsokan. Di sini kita akan ketemu sama klien kita, Ibu Laila. Dia salah satu pengumpul barang-barang rongsokan atau bisa dibilang pemulung ya. Kita udah janjian sama dia dan mau langsung ketemuan ya. Itu di sana. Assalamualaikum Ibu Laila. Ibu Laila. Loh, kamu belum janjian? Ibu sabar dulu Ibu. Enggak, Ibu maaf, ini kita nggak ngasih tahu ya. Siapa yang tangannya namanya? Tangannya namanya enggak. Ibu Widya. Ibu Iya. udah ketemu sama Bu Widya. Saya takut, Mas. Pergi ya sana. Loh enggak Ibu, enggak takut Ibu, sabar dulu Ibu. Kenapa Ibu takut? Mas, kenapa ngejar-ngejar saya? Ibu kan cari Lita kan Ibu. Saya udah diceritain sedikit banyaknya sama Bu Widya. Iya, Ibu Widya udah cerita semuanya. Tahu kan Ibu Widya? Ibu Widya ini kasihan sama Ibu Laila. Dia perhatian sama Ibu Laila. Setiap ditanya anaknya kemana, keluarganya kemana, Ibu Laila ini selalu nangis. Akhirnya Ibu Widya ini minta tolong sama kita untuk ngebantuin yang namanya Ibu Laila. Saya nggak diapa-apain kan, Mas. Enggak Ibu, Ibu nggak usah khawatir. Ibu nggak usah khawatir, Ibu kan udah lama ketemu sama anaknya, udah 6 tahun kan katanya. Klien kita kali ini namanya Ibu Laila. Walaupun sebagai pemulung, tapi dia tetap berusaha untuk bisa menafkahin anaknya. Tapi ternyata anaknya yang namanya Lita ini tiba-tiba menghilang. Kita udah tahu cerita tentang ibu ini. Kita udah ceritain sama Ibu Widya. Ibu Widya udah kirim email lewat kita. Itu tujuannya pengen bantuin ibu aja. Tapi benar, Mas, mau bantuin untuk nyariin anak saya. Ibu, benar. Makanya kita datang ke sini nyamperin Ibu. Dia tadinya panik, ketakutan. Akhirnya begitu kita ngasih tahu kita mau bantuin dia nyari anaknya, seneng dia situ, mukanya berubah. Jadi antusias di situ, terharu dia di situ. Ini semua tim datang ke sini rame-rame itu jujur mau bantuin ibu loh. Semua udah kehendak Allah, ibu, kita nggak pernah rencanakan juga. Ya mudah-mudahan aja kita berhasil bantuin ibu ya, mudah-mudahannya. Amin, makasih ya, Mas. Makasih udah mau bantu saya. Saya udah mau putus asa, Mas. Bingung nyari anak kemana. Tapi ibu juga harus cerita sama kita masalahnya apa saja. Ibu memang sering ribut sama anak ibu, Lita ini. Enggak, Mas. Anak saya itu orangnya baik, nurut. Memang sih kadang-kadang suka protes, namanya juga anak-anak saya maklum. Tapi waktu itu emang saya sakit, Mas. Sakit apa ibu? Nggak ngerti, cuman bangun tidur nggak sempoyongan gitu, palanya pusing gitu doang. Waktu ibu lagi sakit, terus Lita waktu itu pergi kemana? Beli obat ibu? Ngomongnya waktu itu, ibu nggak usah pergi mulung lagi, biar Lita aja, katanya nyari duit buat beli obatnya ibu. Saya bilang, iya nah, hati-hati. Saya pikir pas makan pulang, nggak taunya sampai sekarang nggak pulang-pulang. Ibu udah tanya waktu itu sama teman-teman pemulung, ngeliat Lita nggak hari itu? Udah, Mas, tapi mereka bilang nggak ada yang tahu. Makanya dia takut anaknya ada yang nyulik. Dia takut anaknya kenapa-kenapa. Dia takut anaknya pergi nggak jelas nggak tahu kemana. Saya nggak ngerti Lita itu apa dibawa kabur orang apa gimana, nggak ngerti. Saya tanya, ibu puasa nggak? Alhamdulillah puasa, Mbak. Udah ibu kalau mau puasa nanti kita buka sama-sama ya. Ibu mau kapan pencariannya? Kalau nggak memberatkan Mas dan Mbak boleh sekarang aja. Saya udah kangen banget sama anak saya.
nggak bisa bareng sama anak saya. Ya, insya Allah Bu ya, bisa ketemu sama anaknya nanti. Ya udah Ibu, nanti ganti baju dulu aja. Nggak ada baju ya? Nggak ada, Mbak. Mau robek-robek gini. Yang satu udah dicuci tadi pagi, Mbak. Paling pakai itu doang. Terharu kita di situ. Padahal baju satu itu bolong-bolong dan udah bau sekali. Udah ada baju nggak Bu? Masih kayak gitu? Nanti kita beli aja Ibu Ya ya. aja Bu ya, takutnya nggak cukup nanti. Ya, Makasih ya, Mbak. Iya. Mas, terima kasih banyak. ya udah yuk sambil nanti kita jalan ya. Pas kita mau berangkat beli baju, sekaligus melakukan pencarian, tiba-tiba mandi dulu. Ibu biasa mandi di mana Ibu? Ibu biasa mandi di mana? Ibu, tarik nyari dong di sini ya? Mana barang-barangnya? Ibu nanti ngambil yang barang di musola ya? Enggak, Mas. Bukan Mana, saya. coba. Bukan saya, Mas. Barang mana? Coba ya, Bu. Sebentar, Cuma sebentar. saya itu, tapi saya nggak Coba pernah ambil cari, barang coba kamu. Sebentar dulu Pak, ini barang apa ini? Barang apaan sih Ini lagi? barang apa Pak? Barang saya kumpulin di tahu mana Pak? Diambil sama ibu ini. Ibu ngambil barang-barang Enggak, dia? sumpah Iya, demi Pak, Allah. saya Enggak, nggak Mas. Ini fitnah-fitnah aja. Mas, itu barang saya, Mas. Jadi 3 orang itu datang-datang marah-marah, nuduh Ibu Lela ngambil barang-barang hasil pulungan dia. Ini barang saya, Mas. Itu bukan nyuri, Mas. Ini barang saya. Pak, sabar dulu Pak, sabar dulu. Mas, ini barang saya. Coba bukan ngomong hasil baik-baik dulu nyuri. Pak, ngomong baik-baik dulu, ada apa ini? Ibu nyuri barangnya dia nggak? Enggak, sumpah demi Allah, Mas. Bapak buktinya apa kalau dia ngambil di sana? Ya ini Hah? Apa buktinya? Apa emang ini barang-barang Mas? Enggak, orang ini punya mungut di baju. Barang saya mungut di situ, Mas. ada yang ngomong sama saya. Mas tanyain lagi, Mas. Tegesin, bukan saya. Orangnya saya mungut di sebelah sana, Mas. Jangan Bukan di dulu. sana. Mas Arasan, ini barang-barang saya, Mas. Wah. Pak, sabar dulu Pak. Ini kan ibunya nggak ngambil Pak. Ke Bapak main paksa-paksa begitu nggak boleh gitu dong. Kan tadi ibu di depan sono ngambil. Siapa yang Saya bilang? sama Siapa yang ibu bilang? Yang laporan. Yang laporan siapa? Tetangga. Coba tetangganya suruh sini Pak, ngomong baik-baik coba. Sama-sama profesinya kok ribut seperti ini Mas. Jangan Mas. Enggak, kita kan nyari susah. Ibunya nggak ngambil kok Mas. Bukan berarti ibu ini yang ngambil. Iya, mungkin salah orang kali. Juga naruhnya di pinggiran Enggak, ini. pasti Semua orang ini. bisa aja Nggak ada ngambil lagi. lah. Kan perempuan banyak pemulung Mas, nggak cuma dia. Ibu ngambil jujur, ibu ngambil nggak jujur? Ya Allah, Mas. Saya nggak pernah nyuri barang orang. Nggak ngambil Pak, mungkin Bapak salah orang. Udah Bu, ngambil lah barangnya. Mas, sabar dulu.